Yang saya kasihi anak-anak, remaja, orang muda, Bapak Ibu, Suster, Bruder, Frater, dan Romo sekalian, selamat Paskah dan berkah dalem. Surat Gembala atau sapaan kegembalaan bertemakan Sinode Pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari surat Gembala sebelumnya yang pernah saya sampaikan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2022. Masih ingat temanya apa? Gak ingat lagi ya? Nah, temanya adalah waktu itu merawat serta mengembangkan pendidikan dan sekolah Katolik. Nah, melalui dua surat Gembala yang bertemakan pendidikan ini, saya ingin menegaskan betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda kita. Itulah sebabnya Keuskupan Agung Semarang mengambil serius dalam menangani pendidikan generasi muda ini. Melalui pendidikan yang menyeluruh atau komprehensif, kita ingin membina orang-orang muda menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, utuh, otentik, dan seimbang, baik secara fisik, intelektual, moral, spiritual, maupun secara sosial. Dengan pola pendidikan seperti ini, kita mengharapkan hasil yang membanggakan, yakni pribadi-pribadi yang beriman, cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Inilah impian dan sekaligus perjuangan Gereja Katolik melaksanakan perutusan mewartakan Injil dalam bidang pendidikan, khususnya di sekolah. Bagaimanapun kita yakin bahwa pendidikan formal di sekolah merupakan sarana yang tepat dan efektif untuk mewujudkan misi atau perutusan tersebut. Yesus sendiri mengutus para muridnya untuk pergi dan mewartakan sukacita Injil melalui pengajaran dengan berkata, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Bisa kita lihat dalam Injil Matius bab 28 ayat 20. Saudara-saudariku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Usaha penyelenggaraan pendidikan formal di Keuskupan Agung Semarang ini pada saat ini senyatanya ditatapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa dan mesti kita hadapi secara bersama-sama. Tantangan-tantangan tersebut antara lain, bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang dapat kita layani. 2. Bagaimana menjamin ketercukupan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sekolah yang semakin maju. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ditopang oleh metode pembelajaran yang selalu zamani. Kita sadar dan paham bahwa tantangan-tantangan tersebut tidak pernah dapat dilepaskan dari perkembangan zaman. Karena itu mesti kita baca sebagai undangan untuk berbenah agar nantinya menghasilkan buah yang berkelimpahan. Dalam semangat Paskah dan kebangkitan Kristus, marilah kita bangkit dan bersama-sama mengupayakan pembaharuan demi dapat menjawab kebutuhan nyata pendidikan generasi muda. Jangan sampai kita terkesima dan puas diri dengan kehebatan pendidikan Katolik di masa lalu. Inilah saat dan kesempatan yang tepat bagi kita semua untuk dengan pertimbangan-pertimbangan yang saksama dan matang
menciptakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan impian gereja di zaman yang selalu berubah ini. Untuk itu, perlu pembaharuan cara berpikir dan semangat dalam karya pelayanan kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana tekad pembaharuan ini dapat kita wujudkan secara bersama-sama? Pertanyaan yang tidak mudah dijawab dan dilaksanakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam surat Gembala Pendidikan tanggal 2 Mei 2022 yang lalu, saya mengajak Anda semua untuk ikut memikirkan pendidikan KAS dengan melibatkan diri dalam gerak atau dalam gerakan peduli pendidikan Keuskupan Agung Semarang, peduli pendidikan KAS. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat, para romo paroki dan para romo vikep yang dengan positif menanggapinya dengan berbagai macam cara. Para romo vikep dan para romo paroki menginformasikan bagaimana dana-dana yang terkumpul, baik melalui gerakan Rp2.000, kotak, dan sumbangan khusus serta kolektif pendidikan, bagaimana terus disalurkan untuk pengembangan pendidikan. Bagi saya, ini sungguh membanggakan, menggembirakan. Dan pada kesempatan ini, kembali saya mengajak Anda semua untuk semakin peduli pada pendidikan di KAS ini, dengan mengundang Anda semua terlibat dalam Sinode Pendidikan KAS. Sinode itu sendiri akan kita laksanakan mulai pertengahan bulan Mei ini sampai dengan bulan Oktober 2023. Melalui sinode ini, kita akan duduk bersama untuk saling berbagi dan mendengarkan berbagai macam cerita, entah harapan, kegembiraan, kesedihan, kesulitan maupun usulan, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang ini. Nah, dari sana akan kita dapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pendidikan di KAS yang kita jadikan nantinya bahan untuk berembuk bersama, menentukan langkah-langkah pembaharuan yang perlu demi terwujudnya cita-cita gereja dalam bidang pendidikan. Nah, dalam sinode pendidikan itu, kita akan membicarakan pendidikan Katolik, baik yang diselenggarakan di sekolah-sekolah Katolik maupun di sekolah negeri dan swasta non-Katolik. Dengan demikian, sinode pendidikan ini memiliki cakupan yang luas, sehingga semakin beragamlah masukan-masukan yang dapat kita kumpulkan untuk menentukan arah gerak pastoral pendidikan ke depannya. Karena itu, akan diundang terlibat dalam sinode ini perwakilan dari unsur siswa dan mahasiswa, guru dan dosen, orang tua dan penyelenggara sekolah, pengguna lulusan, pemerhati pendidikan, dan sekaligus penentu kebijakan pendidikan dari pemerintah. Saudara-saudariku yang terkasih, menyadari penting dan kompleksnya penyelenggaraan pendidikan Katolik di KAS, saya berharap sinode ini menjadi kesempatan yang efektif bagi kita untuk lungguh bareng atau duduk bersama, rembukan bareng, berdiskusi bersama, mutuske bareng, memutuskan bersama, dan nandangi bareng atau melaksanakan keputusan secara bersama-sama. Sudah saatnya kita semua bergandengan tangan, saling menopang, dan bekerja bersama untuk mewujudkan impian Gereja Katolik yang satu dan sama dalam membentuk
pribadi-pribadi yang dewasa, utuh, otentik, dan seimbang. Yesus sendiri hari ini bersabda dalam Injil, "Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maka, semoga kepedulian, keterlibatan kita dalam memajukan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang ini menjadi bukti nyata kepercayaan kita kepada Yesus dan keterlibatan kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu, mari kita persembahkan pendidikan Katolik yang terbaik untuk Tuhan. Akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang ini. Dan saya mengajak Anda untuk memohon berkat Tuhan agar sinode pendidikan terlaksana dengan baik dan menjadi tonggak penting bagi langkah pembaharuan pendidikan Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang sangat kita cintai ini. Salam dan doa saya, berkah dalam. Kini mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua yang terlibat dalam pendidikan ini, dan sekaligus juga untuk perjalanan dinamika pendidikan Katolik di Keuskupan agar berjalan baik, lancar, semakin maju karena berkat dan pendampingan Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, para siswa, para mahasiswa, guru dosen, semua pemerhati, dan semua saja yang berkarya di dunia pendidikan, senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.